Di desa tempat tinggal Beni sedang diadakan pemilihan kepala desa. Beni bertugas menjaga adik di rumah karena ayah dan ibu Beni ikut memilih di balai desa. Ayah dan ibu Beni telah mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia, yaitu hak mengemukakan pendapat melalui pemilihan kepala desa. Hak ini termasuk hak dalam bidang politik. Sudahkah kamu mendapatkan hakmu sebagai warga negara Indonesia? Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, Ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa aqliq bihi lisani washrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihawlika wa quwwatik fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik wa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Berdoa selesai. Untuk menjaga kesehatan, kamu jangan lupa menerapkan 4M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan benar. Yang ketiga, menjaga jarak. Dan yang keempat, menghindari kerumunan agar kita semua terhindar dari virus corona. Hari ini kita belajar tema 6, menuju masyarakat sehat. Subtema 2, membangun masyarakat sejahtera. Pembelajaran 6. Yang pertama, muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak mengemukakan pendapat dalam berbagai bentuk. Hak mengemukakan pendapat dalam pemilu ada batasan umur, yaitu setelah berusia 17 tahun atau sudah menikah. Melaksanakan hak dalam pemilu sangat penting demi kesejahteraan bersama. Bagaimanakah pengalamanmu dalam melaksanakan hak sebagai warga negara Indonesia? Ayo ingat kembali, setiap teks non-fiksi memiliki gagasan utama. Gagasan utama merupakan pokok pikiran sebuah teks. Sebuah teks terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki kalimat utama di dalamnya. Kalimat utama berisi inti informasi dalam suatu paragraf. Anak-anak hebat, mari kita baca teks non-fiksi berikut ini. Mengapa harus melaksanakan hak? Pemenuhan hak warga negara Indonesia berkaitan erat dengan upaya pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan nasional Indonesia. Kamu tentu sudah memahami tujuan nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat.
Untuk mencapai tujuan nasional, ditetapkan hak-hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia hendaknya dilakukan secara seimbang. Tidak boleh hanya melaksanakan kewajiban atau sebaliknya. Biasakan mendahulukan kewajiban daripada menuntut hak. Dengan demikian akan tercapai kesejahteraan dan keharmonisan hidup berbangsa dan bernegara. Pelaksanaan hak warga negara Indonesia merupakan hak yang paling penting. Misalnya, pelaksanaan hak dalam pemilu. Pemilu merupakan kegiatan yang memilih orang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Keikutsertaan warga negara dalam pemilu sangat penting untuk menentukan kebijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan pemilihan secara langsung oleh rakyat, diharapkan pejabat politik yang terpilih bisa melaksanakan amanah rakyat dengan menjalankan pemerintahan berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Jadi, kesejahteraan rakyat akan lebih diperhatikan. Nah, anak-anak hebat, diskusikanlah hal-hal berikut ini. Kemudian, tuliskan ke dalam kolom berikut. Nah, setelah selesai berdiskusi, cocokkanlah jawabanmu dengan jawaban berikut ini. Pertanyaan pertama, apa pentingnya melaksanakan hak berdasarkan bacaan tersebut? Yang pertama, mendukung tercapainya tujuan nasional. Yang kedua, mempercepat pembangunan nasional. Dan yang ketiga, mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Pertanyaan kedua, apa pentingnya melaksanakan hakmu untuk dirimu? Ya, yang pertama, dapat mengharumkan nama daerah atau tempat tinggal atau nama bangsa di kancah nasional karena mendapatkan pendidikan termasuk pelaksanaan hak. Contohnya, Olimpiade Sains dan atlet renang. Yang kedua, di sekolah dapat belajar dengan lancar dan nyaman. Contohnya, sarapan pada pagi hari membuat tubuh memiliki energi dan dapat berkonsentrasi saat mengikuti pembelajaran. Yang kedua, muatan bahasa Indonesia KD 3.8 dan 4.8. Mengenali informasi yang terdapat pada teks non-fiksi. Bacalah kembali bacaan berjudul "Mengapa Harus Melaksanakan Hak" dengan cermat. Kemudian, jelaskan informasi penting yang terdapat pada teks non-fiksi tersebut berdasarkan rumusan gagasan utama pada setiap paragrafnya. Adapun langkah-langkah yang harus kamu lakukan sebagai berikut. Yang pertama, tuliskan kalimat utama pada setiap paragraf. Yang kedua, tuliskan gagasan utama pada setiap paragraf. Yang ketiga, tuliskan gagasan utama dari teks non-fiksi berdasarkan gagasan utama setiap paragraf. Dan yang keempat, tuliskan hasil dalam bentuk tabel seperti contoh dan presentasikan secara lisan di depan teman-temanmu. Nah, setelah kamu selesai mengerjakannya, cocokkanlah jawabanmu dengan jawaban berikut ini. Paragraf pertama, kalimat utamanya adalah pemenuhan hak warga negara Indonesia yang berkaitan erat dengan upaya pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan nasional Indonesia. Kemudian, gagasan utama setiap paragraf, yaitu pemenuhan hak warga negara Indonesia. Nah, gagasan utama teks non-fiksi, pelaksanaan hak untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kemudian, paragraf kedua, kalimat utamanya adalah hak dan kewajiban warga negara Indonesia hendaknya dilakukan secara seimbang. Gagasan utamanya adalah pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang agar tercapai kesejahteraan dan keharmonisan hidup berbangsa dan bernegara. Kemudian, kalimat utama paragraf ketiga, contoh pentingnya pelaksanaan hak warga negara Indonesia. Sedangkan gagasan utamanya adalah pelaksanaan hak warga negara Indonesia.
Nah, itulah kalimat utama dan gagasan utama pada teks non-fiksi yang berjudul Mengapa Harus Melaksanakan Hak? Bagaimana anak-anak hebat? Apakah kalian sudah memahaminya? Sebagai warga negara Indonesia yang baik, tentu kamu sudah pernah melaksanakan hak. Coba tuliskan pengalamanmu melaksanakan hak sebagai warga negara Indonesia. Tuliskan hak dan ketentuan hukum yang menjamin hak tersebut. Kemudian, ceritakan bentuk pelaksanaan dan manfaat yang kamu peroleh dengan terlaksananya hakmu sebagai warga negara Indonesia. Tuliskan hasilnya dalam kolom berikut. Nah, setelah kamu menuliskannya, cocokkanlah jawabanmu dengan jawaban berikut ini. Hak yang selalu saya jalani sehari-hari adalah hak mempertahankan hidup. Hak mempertahankan hidup ini saya peroleh setiap hari berkat pelindungan hak yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Kemudian, saya juga melaksanakan hak dalam kehidupan sehari-hari, yaitu masalah perlakuan yang sama tanpa ada diskriminasi. Karena hak saya ini dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28B ayat 2 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan diskriminasi. Kemudian, saya juga mendapatkan hak saya dalam bidang pendidikan, yaitu dapat bersekolah dengan baik. Hak saya dilindungi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28C ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Banyak hak-hak saya lainnya yang telah saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, muatan SPDP KD 3.3 dan 4.3 memahami penampilan tari kreasi daerah. Masih berkaitan dengan pelaksanaan hak, kamu juga mempunyai hak kebebasan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya bangsa demi kemajuan kebudayaan nasional. Hak ini bisa kamu lakukan dengan cara mempelajari sebuah tarian daerah. Tarian daerah merupakan akar kebudayaan nasional yang penting untuk dipelihara dan dikembangkan. Anak-anak hebat, amatilah gerak-gerak bentuk tari tunggal berikut ini. Gerak tari berikut merupakan lanjutan dari gerak tari pada pembelajaran 4. Gerak tari ini bertemakan kepahlawanan. Berikut gerak-gerak tari bertemakan kepahlawanan. Yang pertama, berlari-lari kecil membuat lingkaran ke kanan, lalu ke kiri. Kemudian, meluruskan tangan kanan ke kanan dan kaki kiri ke arah kiri. Gerak tersebut dilakukan 2 kali 8 hitungan sesuai hitungan di atas. Yang kedua, memainkan tongkat. Tongkat diluruskan ke atas, ke samping kanan. Kemudian, lurus ke atas lagi dan ke samping kanan kembali. Perhatikan arah pandangan kepala sesuai gambar. Hitungan pertama, hitungan kedua, hitungan ketiga, dan hitungan keempat. Gerak tersebut dilakukan 4 kali 4 hitungan.